Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi SAI AI. Oke, saya lupa ini untuk modusnya apa karena banyak sekali aplikasi penipuan yang saya bongkar seperti itu ya. Jadi banyak penipuan sekarang yang berjalan dalam bentuk sebuah aplikasi yang menawarkan investasi dan di dalamnya bukan investasi yang benar, melainkan adalah investasi bodong yang berbahaya untuk para penggunanya atau para investornya, termasuk salah satunya SAI AI ini. Gitu. Dari awal saya buat video tentang aplikasi ini, saya sudah menyampaikan ke teman-teman bahwasanya untuk aplikasi ini itu berbahaya untuk kalian berinvestasi di sana. Seperti itu. Aplikasi seperti ini itu memakan ataupun banyak memakan korban nanti di akhir permainannya gitu. Jadi yang diuntungkan itu memang ada di permainan seperti ini, tapi saya tidak menyarankan kalian untuk mencari keuntungan di aplikasi ini. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini money game Ponzi ya. Yang namanya Ponzi yang main di awal dan dia menjerumuskan orang di bawah-bawahnya, itu yang diuntungkan dalam permainan skema seperti ini. Makanya nggak heran teman-teman, banyak orang yang mempromosikan aplikasi yang satu ini karena dia mau mencari korban yang mau diajak ke aplikasi ini. Seperti itu ya. Kalau kalian merasa adalah seorang korban dari SAIA ini, pasti kalian merasakan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu pasti banyak kalian direkomendasikan ataupun diajak secara paksa ya, di spam WA-nya ataupun sosial media kalian, didatangi bahkan mungkin ke rumah untuk join ke aplikasi SAIA ini. Nah, itu bukan suatu hal yang harus diherankan teman-teman, karena skema Ponzi yaitu tujuannya mencari korban baru seperti itu. Nah, kita langsung ke inti pembahasan ya. Belakangan ini saya banyak melihat beberapa informasi dari teman-teman saya yang juga menyampaikan bahwasanya untuk SAIA ini mengeluarkan pengumuman yang satu ini. Ya, yaitu apa? Nah, di sini sudah jelas. Saya udah baca keseluruhannya, nanti kita baca sama-sama. Pengumuman ini menyatakan bahwasanya penarikan para pemain itu tidak bisa atau penarikan macet. Nah, bahaya ya kan? Mungkin teman-teman di sana banyak uangnya gitu. Ya, bahaya teman-teman. Ini sudah di penghujung dari aplikasi ini. Umurnya nggak akan lama lagi nih untuk aplikasi yang satu ini. Gitu. Masalah kejelasan uang kalian, ya saya nggak tahu. Kalau uang kalian banyak di sana ya, kalau nggak bisa ditarik lagi ya bisa jadi kalian ditipu gitu. Karena saya udah ingatkan dari awal, ini penipuan teman-teman gitu. Nah, jadi sebelum aplikasi yang satu ini kabur dari kasus-kasus aplikasi yang serupa sebelum-sebelumnya ya, jadi sebelumnya banyak aplikasi yang seperti ini. Jadi ini aplikasi reinkarnasi gitu ya, kalian aja yang nggak tahu gitu. Jadi biasanya aplikasi-aplikasi seperti ini sebelum kabur itu banyak sekali menyampaikan alibi untuk para pemainnya yang tidak bisa melakukan penarikan, yang dimana pastinya untuk yang namanya alibi ataupun modusnya itu pasti bersangkutan dengan top up lagi gitu. Yang dimana saya kasih tahu kenapa aplikasi ini mau menyuruh kalian top up lagi ya. Sebelum kabur mereka itu masih mau mengambil uang kalian gitu ya. Dengan kecemasan kalian, uang kalian yang ada di sana, para komplotan di balik aplikasi ini memanfaatkan kepanikan kalian itu untuk depo lagi, yang dimana biasanya dijanjikan uang kalian kalau kalian depo lagi, keseluruhan uang kalian itu bisa ditarik dengan segera. Yang sebenarnya padahal kalau kalian depo lagi sama aja, kalian nggak akan bisa
terbayarkan, bahkan kalian bisa makin banyak kerugian yang kalian tambah gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalian harus mendepositkan 10% lagi dari saldo kalian. Kalau saldo kalian 10 juta, ya kan? Artinya kalian harus depo berapa lagi untuk menebus 10 juta itu? 1 juta, ya kan? Nah, kalau kalian ditipu, sama saja kalian ditipu atau kerugian kalian sampai 11 juta, ya kan? Tidak ada yang bisa menjamin uang kalian ketika kalian deposit lagi. Kenapa seperti itu? Ini aplikasi ilegal. Tidak ada di Bapepti, tidak ada di OJK. Saya beringat, ini modusnya adalah sewa mesin ya, mesin atau robot lah gitu ya, di kafe-kafe gitu. Saya lihat tayangannya di YouTube seperti itu. Oke, jadi coba kita baca aja lah dari atas ya, biar jelas ya. 74.500 ini saya nggak tahu, mungkin ini adalah 10% dari saldo pemain yang ada di screenshotan ini. Terus di sini dikatakan nih ya, kita baca dari awal. SAI memiliki semakin banyak pengguna di Indonesia dan merespon ratusan ribu penarikan setiap menitnya. Wah, gila kali ya, per menit aja ratusan ribu, berarti 2 menit. Kalau 2 menit berapa tuh? 200 ribuan kurang lebih ya, lebih lah. Artinya kalau 60 menit atau 1 jam berarti 600 penarikan. Gila kali ya kan. Saya nggak percaya itu cuman kata-kata hiperbola saja teman-teman, untuk meyakinkan ke kalian bahwasanya aplikasi ini besar, benar gitu ya, yang mana bisa melakukan penarikan untuk pemain lainnya, yang padahal sebenarnya aplikasi ini aplikasi odong-odong, kecilnya aplikasi ini. Cuman ya karena ada leader yang masuk ke pelosok-pelosok merekomendasikan ke orang-orang yang nggak ngerti ini penipuan, dan diberi sembako dan juga dijanjikan keuntungan yang besar, makanya aplikasi ini besar dan berkembang pesat gitu, yang dimana itu sangat merugikan untuk orang yang diajak gitu ya. Jadi saya nggak percaya lah ratusan ribu per menit gitu ya. Oke, lanjut. Sehingga mengakibatkan penundaan penarikan. Wah, gara-gara penarikan yang sampai ratusan ribu ya, penarikan ditunda. Ini saya kasih compare aja ya sama aplikasi investasi yang legal ya. Investasi yang legal itu, walau saya rasa ya yang izin OJK ya, saya rasa kalau mau ratusan ribu yang melakukan penarikan, mau berapapun yang melakukan penarikan, mau itu 1 menit, itu saya yakin pasti diproses, nggak akan bertele gitu ya. Jadi dari paragraf pertama kalian tuh harus pintar sebenarnya. Kalau aplikasi ini benar, dia mau berapapun orang melakukan penarikan di 1 hari itu pasti dibayar ya gitu, nggak mungkin dia bertele kalau aplikasi ini benar ya. Tapi kalau kayak gini kalian bisa nilai sendiri lah kualitas aplikasinya bagaimana ini gitu ya. Karena kenapa teman-teman, yang kalian tarik itu adalah uang kalian, hak kalian gitu ya. Jadi aplikasi harus membayar kalian karena itu uang kalian. Gak bisa dia itu ada masalah terus memberhentikan penarikan, gak bisa kayak gitu ya. Dari situ teman-teman harus curiga, hak kalian kenapa gak bisa ditarik. Ini aplikasi udah pasti gak benar gitu. Yang belum join ke aplikasi ini jangan join, saya udah ingatkan, tapi terserah anda. Kalau anda masih percaya dengan orang yang ngajak anda ya terserah gitu, mau ditipu nanti ya terserah gitu. Oke, lanjut. Departemen Keuangan SAI telah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengikat saluran layanan tarik tunai ya. Kita
pikir pakai logika aja. Kalian tanya aja sama Bank Indonesia ya. Saya nggak tahu di sini Bank Indonesianya lebih tepatnya bank apa. Cuman ya kalian bisa tanya salah satu bank di Indonesia ini aja. Ya, apakah SAIE ini bekerja sama dengan bank yang ada di Indonesia? Gitu. Itu teman-teman, saya rasa nggak ada mereka itu bekerjasama dengan Bank Indonesia. Nggak mungkin bank-bank di Indonesia ini ya itu mau bekerja sama dengan aplikasi yang ilegal, karena itu pasti bermasalah tuh. Bank Indonesia udah legal, nggak mungkin dia mau bekerja sama dengan yang ilegal. Itu bahaya untuk nasabahnya. Seperti itu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa tanya aja ke Bank Indonesia gitu ya, apakah memang benar ada kerjasama dengan SAIEI. Ya kan, gampang kan, mungkin setiap kalian di kota kalian masing-masing ya, di domisili kalian masing-masing pasti ada salah satu Bank Indonesia. Kalian bisa tanya gitu ya, jangan termakan dengan hiperbola gitu, kata-kata yang dilebihkan gitu ya. Bank Indonesia untuk jadi saya ini bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengikat saluran layanan tarik tunai. Satu, peningkatan ini akan sepenuhnya menyelesaikan masalah keterlambatan waktu kedatangan penarikan. Wah, jadi dia mengikat kerjasama dengan bank, makanya penarikan itu tertunda gitu ya. Silakan tanya ke banknya langsung. Yang kedua, semua pengguna SIA hanya perlu membayar biaya pengelolaan keuangan satu kali dan tidak ada biaya yang dikenakan untuk penarikan di masa mendatang. Biaya pengelolaan yang perlu Anda bayarkan adalah 10% dari saldo SIA Anda. 10%. Nah, seperti yang saya bayangkan ke kalian tadi. Kalau saldo kalian 10 juta, artinya kan 1 juta kalian harus dirumuskan. Kalau 20 juta, 2 juta. Kalau 30 juta, 3 juta. Kalau 40 juta dalam aplikasi 4 juta, ya. Jadi, kalian jangan percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang disuruh untuk deposit lagi ketika penarikan di aplikasi itu sudah macet. Seperti itu, ya. Dia yang mau mengikat pengikatan dengan Bank Indonesia, perusahaannya yang mengikat dengan Bank Indonesia, masa kita yang harus deposit? Di situ kan harus curiga. Kalau ini perusahaan yang benar untuk SIA ini, dia tidak akan merepotkan nasabah, tidak akan memaksa untuk deposit. Karena kan kalau sistem investasi itu terserah kita mau invest berapa, itu hak kita gitu. Tapi kalau sudah dipaksa ya, kalau kita tidak depo dan setelah itu kita tidak dibayar gara-gara kita nggak depo 10%, nah itu harus dipertanyakan, itu udah jelas penipuan. Seperti itu ya, jadi jangan mau dikibulin teman-teman. Paragraf terakhir, biaya ini merupakan biaya pengelolaan keuangan seumur hidup yang dibebankan bersama oleh Departemen Keuangan SIA dan Bank Indonesia. Selama membayar ini, Anda dapat mengikat rekening Anda ke saluran baru yang ditingkatkan untuk mencapai penarikan ulang. Uang akan tiba di dalam waktu 24 jam ya. Jadi saran saya untuk teman-teman, jangan percaya dengan yang seperti ini, karena yang seperti ini itu adalah akal-akalan dari aplikasi penipuan yang mau kabur ya. Jadi dia masih mengharapkan uang kalian gitu. Yang belum join jangan join, kalian bisa jadi korban dalam aplikasi yang satu ini ya. Dan perlu saya ingatkan, aplikasi yang seperti ini itu sekarang yang berjalan bukan cuman SIA ini, banyak teman-teman ya. Ada AK yang semalam saya bahas, terus apalagi ya, banyak lah pokoknya, saya nggak ingat saking banyaknya. Jadi saran saya teman-teman, pikir pakai 2L. Pertama legalitas dan kedua logis ya. Logis itu dalam arti kata itu adalah penghasilan yang dijanjikan itu berapa, profitnya berapa gitu, deponya berapa. Kalau dua hal itu tidak logis, kalian hindari aja. Kemudian dari segi legalitas, kalau dia tidak ada terdaftar di OJK ataupun Bapepti, kalian hindari aja ya. Pokoknya itu aja, OJK dan Bapepti, bukan NIB sama AHU dan NPWP ya. Itu banyak disalahgunakan sebagai legalitas
investasi di Indonesia ini gitu. Oke, di video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.